Tanpa basa-basi, mereka langsung menembak kedua orang tua Jennifer. Dor, dor, dor. Ibu Jennifer ditembak 3 kali di bagian kepala yang membuat dia tewas ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat dulur-dulur yang udah klik video ini. Kembali lagi dengan saya Lut Harel. Sebelumnya aku akan informasikan dulu kalau untuk ke depan aku akan bikin beberapa segmen pembahasan. Karena nantinya aku nggak cuma bahas soal kasus kriminal, tapi ada cerita atau pembahasan yang bernuansa Islam secara dunia maupun secara Indonesia. Jadi tetap stay dan ikutin terus channel saya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk kali ini aku masih akan bahas soal kasus kriminal dalam segmen Desus Delik Kasus. Setiap orang tua pasti punya keinginan agar anaknya menjadi sosok yang berprestasi. Tapi terkadang ada orang tua yang berlebihan dalam mendidik anaknya supaya nantinya tumbuh sesuai dengan harapan mereka. Berbagai usaha pun mereka lakukan, bahkan yang tergolong ekstrim sekalipun. Seperti memaksa anak-anaknya secara ketat untuk terus belajar tanpa kenal waktu, larang anak-anaknya untuk keluar rumah, serta membatasi pergaulannya. Hingga tanpa sadar, justru hal seperti itulah yang membuat mental anaknya tidak stabil atau bahkan menjadi depresi. Seperti kasus tragis Jennifer Penn yang dituntut secara terus-menerus untuk menjadi anak yang berprestasi. Karena merasa tertekan, lama-kelamaan Jennifer ini tuh menjadi depresi dan akhirnya menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. Jadi pola didikan apa yang dilakukan oleh orang tua Jennifer Penn? Selengkapnya kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jennifer Penn lahir pada 17 Juni 1986 dari pasangan Wei Hen Penn dan Beach He Penn. Jennifer mempunyai satu saudara, yaitu adiknya yang bernama Felix Penn. Kehidupan keluarganya ini awalnya sangat sederhana, tapi dengan kerja keras ayah dan ibu Jennifer, akhirnya mereka dapat mencapai kesuksesan yang bisa dibilang itu cukup cemerlang. Mereka bisa punya rumah mewah, 2 mobil keren, dan barang-barang mewah lainnya. Keluarga ini tinggal di Greater Toronto, Kanada. Sebenarnya mereka ini itu aslinya orang Vietnam, lur. Mereka bisa di Kanada itu karena sedang merantau demi kepentingan kerja orang tua Jennifer. Orang tua Jennifer ini itu sangat berharap anak-anaknya dapat mengikuti jejak kesuksesan mereka. Sehingga orang tuanya ini itu sangat menekan dan menuntut supaya anaknya, si Jennifer dan adiknya si Felix, agar berprestasi dengan harapan bisa menjadi orang besar nantinya. Memang sih, ini sangat mempengaruhi perkembangan Jennifer. Jennifer pun tumbuh menjadi seorang anak emas, atau bisa dibilang si jenius yang encer sekali otaknya. Ya gimana nggak encer, orang setiap harinya dipaksa belajar secara terus-menerus tanpa kenal waktu. Pergaulannya pun juga dibatasi. Pokoknya dari sejak kecil, mereka itu kayak disetting dalam mode belajar terus loh. Gimana ya kehidupannya kalau kayak gitu? Jennifer dituntut harus selalu mendapatkan nilai A di semua mata pelajaran. Jadi nilai B ini itu bagi orang tuanya itu nggak ada nilai sama sekali lor. Bahkan Jennifer akan dihukum kalau mendapatkan nilai B. Buset, nilai B aja itu sudah cukup banget sebenarnya. Nah ini harus dapat nilai A. Dan gak cuma ditekan dalam hal akademik aja lor. Jennifer juga harus mengikuti kegiatan lain di luar akademik. Seperti les piano, renang, bela diri, dan lain-lain. Jadi keseharian Jennifer ini tuh full cuman buat belajar, dan belajar. Jadi kayak nggak ada waktu untuk hangout bersama teman-temannya gitu. Kan membosankan banget kehidupan seperti ini kan. Nah tapi tanpa disadari orang tuanya, hal inilah yang justru membuat Jennifer itu seperti mengalami depresi ringan. Jadi ternyata Jennifer ini itu merasa tertekan dengan pola didikan orang tuanya yang berlebihan lor. Apalagi saat usianya menginjak masa-masa remaja. Dalam hati Jennifer itu terbersit keinginan untuk hidup normal seperti remaja-remaja lainnya yang bisa hangout dengan teman-teman sebayanya dan bisa menikmati masa-masa remajanya. Sedangkan dia dan adiknya Felix dididik super ketat seperti itu sejak usia 4 tahun lor. Sebenarnya tujuan orang tuanya itu baik ya. Cuman menurutku caranya saja yang salah. Oke lah kalau orang tua Jennifer ingin anaknya itu disiplin dan berprestasi. Tapi mereka lupa kalau anak seusia Jennifer ini itu juga butuh pengalaman interaksi sosial. Sehingga dia itu nggak depresi karena lebih bisa mengekspresikan perasaannya. Pola didikan anak yang dilakukan orang tua Jennifer ini dinamakan tiger parenting. Yaitu pola mengasuh anak secara otoriter atau mutlak. Jadi si anak itu disetting supaya tumbuh sesuai keinginan orang tuanya. Jennifer memang cerdas lur. Tapi dia juga anak remaja biasa yang pengen merasakan kehidupan normal seperti anak-anak remaja lainnya. Apalagi soal mengenal lawan jenis. Jadi diceritakan pada saat SMA, Jennifer mulai kenal dengan cowok yang bernama Danny Wong. Dia berteman akrab dan akhirnya pacaran. Sejak kenal pacaran, prestasi Jennifer memang mulai menurun. Dia yang selama ini selalu mendapatkan nilai A, sekarang ada beberapa mata pelajaran yang mendapatkan nilai B. Karena takut ketahuan dan dihukum orang tuanya,
Jennifer pun mulai membohongi orang tuanya dengan cara merubah nilai B tadi menjadi nilai A. Tentunya dengan cara merekayasa rapotnya. Entah gimana caranya, tapi yang jelas dia itu bisa bikin rapot palsu dan membuat orang tuanya itu percaya. Setelah lulus SMA nanti, Jennifer diharuskan oleh orang tuanya masuk ke universitas favorit di Toronto, yaitu Ryerson University. Nah, untuk masuk ke kampus ini tuh nggak gampang loh. Selain harus melewati berbagai tes yang cukup sulit, diharuskan juga punya riwayat prestasi yang bagus. Singkat cerita, Jennifer sempat nih dapat undangan dari Ryerson University. Walaupun prestasinya mulai menurun, tapi dia masih dikenal sebagai siswa yang jenius di sekolahnya. Cuman sayangnya, Jennifer nggak lulus dalam mapel kalkulus, yang membuat undangan jalur masuk ke kampus Ryerson pun harus hangus dan dibatalkan. Dah tuh sampai sini Jennifer tambah mulai kebingungan. Dia harus ngomong apa ke orang tuanya kan? Secara impian orang tuanya itu kan agar Jennifer masuk ke Ryerson University. Tapi ternyata harapan itu tidak tercapai. Karena takut dihukum orang tuanya, disinilah Jennifer berbohong lagi lur. Jennifer bohong kalau dia itu diterima di kampus Ryerson University. Dan dia bakal kuliah di sana selama 2 tahun dalam jurusan farmasi. Yang nantinya bakal dia lanjut lagi di Toronto University selama 2 tahun lagi dengan jurusan yang sama yaitu farmasi juga. Jennifer juga mengaku mendapatkan beasiswa kepada orang tuanya dan juga sering beli buku-buku sendiri gitu lur. Sehingga orang tuanya itu nggak perlu bayarin dia kuliah. Walaupun sebenarnya semua itu ya bohong. Tiap hari Jennifer itu izin pergi kuliah. Padahal dia itu pergi ke perpustakaan atau terkadang juga main ke temennya. Dan ini terus berlangsung sampai tiba waktunya wisuda lur. Nah di sini nih Jennifer mulai kebingungan lagi. Dia berpikir keras, gimana caranya membohongi orang tuanya secara dia kan sebenarnya nggak kuliah. Dari sinilah orang tua Jennifer mulai curiga lur. Karena udah 2 tahun kok anaknya belum cerita kalau akan wisuda kan. Saat ditanya soal wisuda, Jennifer ini selalu mengalihkan pembicaraan. Sampai akhirnya orang tuanya pun mencoba untuk ngikutin Jennifer. Atau nguntit gitulah. Kemana dia ini sebenarnya pergi setiap hari. Dan alangkah terkejutnya, orang tua Jennifer ini tahu kalau Jennifer ini sebenarnya nggak kuliah di Ryerson University. Marahlah kedua orang tuanya Jennifer ini kan. Jennifer pun malah semakin dikekang secara super ketat lagi. Dia tidak boleh pakai handphone, komputer di kamarnya disita, dan bahkan odometer mobilnya selalu dipantau oleh orang tuanya. Jennifer pun menjadi semakin frustasi lur. Karena handphonenya disita, dia nggak bisa komunikasi dengan pacarnya si Daniel. Padahal selama ini Daniel lah yang selalu menjadi teman curhat Jennifer kalau ada masalah. Mereka itu sudah pacaran cukup lama lur, sekitar 6 tahunan. Jadi si Daniel ini juga sangat tahu perihal didikan orang tua Jennifer dari curhatan si Jennifer kan. Akibat tidak dapat berkomunikasi lagi, hubungan Jennifer dan Daniel pun akhirnya berakhir. Jennifer pun mulai mengalami depresi akut. Nah dalam keadaan depresi itulah, gak tahu gimana muncullah ide gila dalam benak Jennifer untuk memberi pelajaran kepada orang tuanya sendiri. Sudah mulai gelap mata nih si Jennifer. Mungkin karena udah gak kuat banget kan dengan posisi tekanan dari kedua orang tuanya ini. Jennifer yang terus dipaksa untuk melanjutkan pendidikannya, akhirnya mencari mantannya yaitu si Daniel untuk meminta saran akan rencananya. Singkat cerita ketemulah itu dengan si Daniel. Dan ceritalah Jennifer ke si Daniel kan soal rencananya itu. Awalnya si Jennifer ini berniat hanya ingin ngasih pelajaran ke orang tuanya saja lur. Kalau cara mereka mendidik anaknya yang ekstrim itu salah. Dah tuh Daniel pun berusaha membantu dengan senang hati. Dan Daniel menyarankan untuk membuat skenario seolah-olah keluarga mereka itu dirampok dan mereka diancam akan dibunuh. Jadi dibuat kayak konten prank gitulah. Nah untuk lebih terlihat dramatis, Daniel mengenalkan Jennifer kepada seorang pembunuh bayaran beneran. Dan gilanya Jennifer ini pun setuju-setuju aja lur. Dah tuh rencananya pun mulai disusun. Tapi lama-kelamaan si Jennifer ini itu semakin kayak hilang arah gitu lur. Dan rencananya itu mulai terdengar mengerikan. Yang mana dia itu malah berniat benar-benar untuk membunuh orang tuanya sendiri. Atau rencana yang awalnya untuk ngeprank berubah ke perencanaan pembunuhan beneran. Dan mulai saat itulah Daniel Wong pun angkat tangan dan gak mau terlibat karena menurutnya Jennifer itu sudah melampaui batas karena sudah masuk ke ranah tindakan kriminal. Jennifer yang udah benar-benar gelap mata pun tetap melanjutkan rencana mengerikannya meski tanpa Daniel. Dia pun menyewa pembunuh bayaran beneran. Hingga tibalah suatu malam di mana Jennifer berniat mengeksekusi orang tuanya sendiri, yaitu pada bulan Agustus 2010. Oke, sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Pada hari eksekusi, kedua orang tua Jennifer itu sedang tidur lur. Jennifer pun ngasih kode ke pembunuh bayaran yang sudah menunggu di sekitaran rumahnya, yaitu dengan cara mengedipkan lampu belajar sehingga dari jendela kelihatan dari luar. Melihat kode itu, para pembunuh bayaran yang disewa Jennifer segera masuk ke rumah keluarga Jennifer seolah-olah akan merampok.
Mereka langsung menyekap kedua orang tua Jennifer dengan cara diikat kedua tangannya termasuk Jennifer juga lur. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung menembak kedua orang tua Jennifer. Dor, dor, dor. Ibu Jennifer ditembak 3 kali di bagian kepala yang membuat dia tewas seketika itu. Dan lanjut dor, dor. Ayahnya ditembak 2 kali di bagian kepala dan lengannya. Tapi beruntung ternyata ayahnya Jennifer ini itu belum mati lur. Padahal salah satu pelurunya mengarah ke kepala. Sebuah keajaiban pun terjadi. Dia malah sempat merangkak keluar rumah menuju rumah tetangganya untuk meminta pertolongan. Dan tetangganya pun langsung membawa ayahnya Jennifer ini ke rumah sakit walaupun sempat koma saat itu. Sementara itu, pembunuh bayaran yang disewa Jennifer langsung lari meninggalkan TKP. Jennifer pun langsung telepon 911 untuk mengabarkan kalau telah terjadi perampokan di rumahnya dan perampok tersebut juga telah menembak kedua orang tuanya. Nah, rekaman suara Jennifer saat menghubungi 911 itu seperti ini lor. What's your name? My name is Jennifer. So it just broke in? So I'm broken and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Did it sound like gunshots? I don't know. I could shut down. Like I just heard a pop. Shit. I'm okay. My dad just went outside screaming. Do you think your mom is downstairs too? I don't hear her anymore. I don't know what's happening. Setelah menerima laporan Jennifer, polisi pun langsung datang ke TKP dan segera menyelidiki serta mengumpulkan barang bukti di sana. Jennifer pun juga diinterogasi karena dia adalah satu-satunya saksi mata saat kejadian tersebut. Karena adiknya si Felix itu sedang keluar negeri saat itu. Saat diinterogasi, Jennifer memang meyakinkan polisi kalau memang saat kejadian Jennifer ini diikat di tangga dan perampok langsung menembak kedua orang tuanya. Tapi setelah dilakukan penyelidikan mendalam, ternyata ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan. Ada 2 kejanggalan yang paling membuat polisi berpikir keras. Yang pertama, tidak adanya satupun barang berharga yang diambil oleh si perampok, dan yang kedua, Jennifer ini selamat tanpa adanya luka sedikit pun. Padahal menurut pengakuan Jennifer saat itu sama-sama diancam untuk dibunuh. Kalau orang niatnya ingin merampok kan harusnya ada beberapa barang atau uang yang mereka bawa kan. Nah ini mah nggak ada sama sekali lur. Oke, misalkan kayak mobil ataupun barang kas itu susah untuk dibawa. Tapi saat itu, padahal di TKP itu ada tasnya ibunya Jennifer yang isinya itu uang yang cukup banyak. Tapi nggak mereka bawa juga lur. Nah terus orang-orang masuk ke rumah dan membunuh gitu aja tujuannya apa kan? Dan kenapa meninggalkan satu orang yang selamat yaitu Jennifer? Jadi diduga ini kayak semacam perampokan yang direkayasa. Nah, hal inilah yang membuat keterangan awal Jennifer mulai dicurigai. Jennifer pun diinterogasi lagi sambil ditanyakan perihal bagaimana dia bisa menelepon 911 di saat posisi tangannya sedang terikat. Jennifer pun menjelaskan seperti ini lor. Believe it was in. Great. Turn around. So that you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were, okay? Now, are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands are bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Okay, so now how can you get to the phone, and how do you make the phone call? 911. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Cuman polisi itu masih tetap curiga dengan penjelasan dari Jennifer ini lor. Karena dirasa itu nggak masuk akal dalam kondisi terancam dibunuh. Nah, lanjut singkat cerita, ayahnya Jennifer yang koma itu akhirnya mulai sadar. Dan dia menceritakan semua kejadian sebenarnya malam itu kepada polisi. Ayahnya Jennifer itu mengatakan kalau dia itu sangat yakin sempat mendengar anaknya si Jennifer ini berbicara dengan salah satu perampok di basement. Jadi si Jennifer ini tuh hanya ngarang-ngarang cerita aja sebenarnya. Dialah otak yang merekayasa pembunuhan supaya terlihat seperti perampokan. Jadi benar-benar statementnya ayahnya Jennifer menjadi kunci untuk menguak misteri kasus ini. Jennifer pun diinterogasi lagi secara intensif dan akhirnya dia pun hanya bisa menangis sekaligus mengakui bahwa ya memang dialah dalang sebenarnya kejadian tersebut. Jennifer pun mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya, dari motifnya apa, bagaimana dia menyusun rencananya, dan siapa saja orang yang terlibat dalam kasus ini. Jennifer dan pelaku lainnya pun ditangkap, dan singkat cerita pengadilan memutuskan bahwa Jennifer dinyatakan bersalah atas tindakan pembunuhan berencana terhadap ibunya dan percobaan pembunuhan terhadap ayahnya.
yang mana Jennifer dan para tersangka ini itu divonis dengan hukuman seumur hidup. Untung saja ayahnya ini nggak tewas ya lur ya, walaupun sempat koma kan, sehingga kesaksiannya ini bisa mengungkap kejadian yang sebenarnya. Coba kalau tewas juga, mungkin Jennifer ini bisa lepas dari hukuman. Terlepas dari pendidikan Tiger parenting orang tua Jennifer, yang membuat Jennifer itu depresi dan memutuskan untuk merencanakan pembunuhan orang tuanya sendiri, tindakan Jennifer ini sama sekali tidak dibenarkan. Oke, mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pelajaran kita semua, sehingga kasus-kasus seperti ini itu tidak terjadi lagi. Kita ketemu lagi dalam cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.